wabarakatuh. Materi kali ini tentang pembukuan dan pencatatan. Karena tidak sedikit wajib pajak yang merasa bingung dengan konsep pembukuan dan pencatatan, serta menentukan apakah mereka itu harus melakukan pembukuan atau pencatatan. Padahal proses pembukuan dan pencatatan merupakan agenda utama dalam akuntansi komersial. Dengan pembukuan yang baik, pelaku usaha dapat mengetahui keuntungan secara pasti. Lalu mereka bisa mengontrol biaya operasional, memantau aset-aset perusahaan, bahkan dapat membuat estimasi keuangan untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Dari sisi pajak sendiri, pembukuan dan pencatatan ini merupakan elemen yang sangat penting sebab apa yang kita catat, apa yang kita bukukan akan menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung besarnya pajak yang terutang. Ini terkait dengan metode self-assessment yang berlaku di Indonesia ya. Selain itu, adanya pembukuan dan pencatatan akan mempermudah wajib pajak dalam melakukan pengisian surat pemberitahuan, penghitungan penghasilan kena pajak, penghitungan pajak, serta untuk mengetahui posisi keuangan dan hasil kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Kita mulai dari definisi pembukuan dan pencatatan. Definisi pembukuan dan pencatatan dari sesuai dengan pasal 1 angka 29 Undang-Undang KUP, pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi ya, sini ada harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Jadi jelas kalau pembukuan ada pencatatan, pengumpulan data dan informasi meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya. Serta ada laporan keuangan yang disusun yaitu neraca dan laporan laba rugi. Kita lihat kemudian definisi dari pencatatan. Menurut pasal 28 ayat 9 Undang-Undang KUP, pencatatan merupakan pengumpulan data secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan atau yang dikenai pajak yang bersifat final. Jadi kalau pencatatan hanya berdasarkan dari peredaran atau penerimaan bruto saja ya. Nah, tidak perlu mengklasifikasikan harta, kewajiban, modal, tapi dari penerimaan bruto. Kita lihat dari flow-nya, kewajiban pembukuan dan pencatatan. Kita ketahui bahwa kewajiban tersebut ada pada wajib pajak. Dan wajib pajak ada dua ya, wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi. Kalau wajib pajak badan, otomatis dia wajib pembukuan. Sedangkan wajib pajak orang pribadi kita bagi dua lagi. Ada wajib pajak orang pribadi yang berusaha atau melakukan pekerjaan bebas. Ada wajib pajak orang pribadi yang hanya sebagai karyawan saja. Nah, kalau dia hanya sebagai karyawan, maka tidak wajib pembukuan dan pencatatan. Oke, kalau dia melakukan usaha atau pekerjaan bebas, dia ada dua lagi. Tidak menggunakan norma atau menggunakan norma. Kalau dia tidak menggunakan norma, maka wajib pembukuan. Tapi kalau dia menggunakan norma, maka dia melakukan pencatatan. Kita akan satu-satu akan kita bahas di sini ya. Oh ya, kalau untuk norma sendiri bisa dilihat lagi catatan atau materi akuntansi sebelumnya ya. Norma itu nilai persentase yang telah ditentukan oleh Dirjen Pajak. Ya, nanti kalian baca-baca lagi materi sebelumnya. Ketentuan pembukuan dan pencatatan. Kita lihat di sini bahwa kalau pembukuan itu sesuai dengan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang KUP yang sudah kita bacakan atau bahas di awal ya. Pada prinsipnya wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak di Indonesia yang wajib menyelenggarakan pembukuan. Kewajiban pembukuan ini diatur dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang KUP. Oh ya, ini yang pasal ayat 2 ya, ayat 1-nya ya itu. Kalau ayat 2-nya, kewajiban pembukuan dikecualikan bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto atau NPPN. Lalu sesuai dengan pasal 28 ayat 7 Undang-Undang KUP,
Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta penjualan, serta pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak terutang. Lalu kalau dari pencatatan itu berdasarkan Pasal 28 ayat 9 yang sudah kita bacakan sebelumnya tentang definisi pencatatan, yaitu terdiri atas data peredaran atau penerimaan bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan atau yang dikenai pajak yang bersifat final. Lalu pencatatan itu sendiri merupakan dikenakan pada wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha bebas atau melakukan pekerjaan bebas dengan jumlah bruto dalam setahun kurang dari 4,8 miliar. Sebagai penggantinya, wajib pajak dengan kriteria tersebut wajib melakukan pencatatan. Lalu pengecualian tersebut dilakukan berdasarkan prinsip kesederhanaan, terutama bagi pengusaha skala kecil dan menengah. Sebab dari sebagian dari mereka umumnya tidak mengetahui adanya kewajiban menyelenggarakan pembukuan, tidak memahami bagaimana menyelenggarakan pembukuan, atau tidak mempunyai karyawan yang berkompetensi dalam membuat pembukuan. Untuk itu, mereka hanya diwajibkan untuk melakukan pencatatan yang lebih sederhana dibandingkan pembukuan. Kita lanjutkan lagi ke ketentuan pembukuan dan pencatatan. Undang-Undang KUP mengatur syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh wajib pajak dalam menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan. Wajib pajak yang melakukan pembukuan harus memenuhi kriteria, yaitu yang pertama diselenggarakan dengan itikat baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. Jadi harus dengan itikat yang baik ya, tidak boleh bohong. Yang kedua, diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. Oke, angka Arab itu apa? Angka Arab itu yang 1, 2, 3 seperti kita tulis ya, bukan angka Arab kalau kita ikut pengajian yang ditulisnya dari kanan gitu. Jadi angka Arab yang 1, 2, 3 gitu. Lalu yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. Ya harus ada izin dari Menteri Keuangan. Kemudian diselenggarakan dengan prinsip taat asas dengan Statselkal, Statsel accrual atau Statsel kas. Nah, Statsel ini kita ulang lagi tentang Statsel. Statsel accrual itu adalah metode penghitungan penghasilan dan biaya dalam arti penghasilan diakui pada waktu diperoleh dan biaya diakui pada waktu terutang. Jadi tidak tergantung kapan penghasilan itu diterima dan kapan biaya itu dibayarkan. Itu sesuai dengan prinsip akuntansi yang dilaksanakan ya. Kalau Statsil kas itu adalah suatu metode yang penghitungannya didasarkan atas penghasilan yang diterima dan biaya yang dibayar secara tunai. Jadi kalau menggunakan Statsil kas ini, penghasilan baru dianggap sebagai penghasilan bila benar-benar telah diterima tunai dalam suatu periode tertentu. Dan begitu pun biaya ya. Jadi kalau biaya baru kita anggap biaya kalau kita sudah membayarkan uangnya secara tunai. Oke, lanjut. Pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah dapat diselenggarakan oleh wajib pajak setelah mendapatkan izin Menteri Keuangan. Lalu pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak terutang. Lalu, adapun bagi wajib pajak yang melakukan pencatatan harus memenuhi syarat-syarat. Yang pertama, pencatatan harus menggambarkan antara lain peredaran atau penerimaan bruto atau jumlah penghasilan bruto yang diterima dan atau diperoleh. Yang kedua, penghasilan yang bukan objek pajak atau penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final. Kemudian, syarat yang berikutnya adalah bagi wajib pajak yang mempunyai lebih dari satu jenis usaha
dan atau tempat usaha, pencatatan harus menggambarkan secara jelas untuk masing-masing jenis usaha atau tempat usaha yang bersangkutan. Yang terakhir, selain kewajiban untuk menyelenggarakan pencatatan, wajib pajak orang pribadi harus menyelenggarakan pencatatan atas harta dan kewajiban. Oke. Nah, untuk kepentingan fiskal, tidak berarti wajib pajak harus menyelenggarakan pembukuan lain yang berbeda dengan pembukuan komersial. Jadi, nggak mesti bikin dua pembukuan ya, karena kita mau yang lapor pajak, maka kita bikin pembukuan yang berbeda. Wajib pajak hanya perlu melakukan penyesuaian fiskal dari pembukuan komersialnya. Jadi, dari laporan keuangan yang sudah audit atau unaudited, itu bisa kita gunakan untuk melakukan pengisian SPT. Hal tersebut dilakukan dengan cara menyesuaikan perkiraan-perkiraan dalam laporan keuangan komersial, baik dari sisi pengelompokannya maupun besarannya ke dalam perkiraan-perkiraan SPT dengan memperhatikan ketentuan peraturan perpajakan. Contohnya misalnya ini adalah laporan komersial ya, ada penjualan, harga pokok, biaya-biaya, terus ada laba sebelum pajak, lalu ada PPh terhutang menurut laporan keuangan komersial dan ada laba bersihnya. Kalau menurut laporan fiskal, maka setelah laba sebelum pajak, itu akan ada penyesuaian fiskal. Baru ada laba fiskal. Dari laba fiskalnya inilah baru kita hitung PPh terhutangnya. Gitu. Oke, kita lanjutkan lagi pembukuan dalam bahasa asing dan mata uang selain rupiah. Jadi wajib pajak diperkenankan menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah, yaitu bahasa Inggris. Jadi nggak bisa bahasa selain bahasa Inggris ya. Dan kesatuan mata uang dolar. Jadi nggak bisa mata uang Jepang atau yen, mata uang Arab Saudi real. Jadi yang bisa diakui hanya dolar. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196 PMK 03 Tahun 2007 yang telah diubah terakhir dengan PMK Nomor 1 PMK 03 Tahun 2015, wajib pajak yang diperkenankan menggunakan bahasa Inggris dan mata uang dolar. Yang pertama adalah wajib pajak dalam rangka penanaman modal asing (PMA), yaitu wajib pajak yang beroperasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan PMA. Yang kedua adalah wajib pajak dalam rangka kontrak karya, yaitu wajib pajak yang beroperasi berdasarkan kontrak dengan pemerintah Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan pertambangan selain pertambangan minyak dan gas. Yang ketiga, wajib pajak dalam rangka kontrak kerjasama yang beroperasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pertambangan minyak dan gas bumi. Lalu, bentuk usaha tetap, yaitu bentuk usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 5 Undang-Undang Pajak Penghasilan atau menurut perjanjian penghindaran pajak berganda P3B yang terkait. Kemudian ada wajib pajak yang mendaftarkan emisi sahamnya baik sebagai maupun seluruhnya di Bursa Efek luar negeri ya. Terus ada kontrak investasi kolektif ya, yang menerbitkan reksadana dalam denominasi mata uang dolar dan telah memperoleh surat pemberitahuan efektif pernyataan pendaftaran dari Badan Pengawasan Pasar Modal, Lembaga Keuangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pasar modal. Kemudian ada wajib pajak yang berafiliasi langsung dengan perusahaan induk di luar negeri, yaitu perusahaan anak subsidiary company yang dimiliki dan atau dikuasai oleh perusahaan induk atau parent company di luar negeri yang mempunyai hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 4 huruf A dan huruf B Undang-Undang PPh, atau wajib pajak yang menyajikan laporan keuangan dalam mata uang fungsionalnya menggunakan satuan mata uang dolar Amerika Serikat sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Oke, kita lanjutkan tentang penyimpanan dokumen pembukuan berdasarkan pasal 28 Undang-Undang KUP. Buku catatan dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengelolaan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program online wajib disimpan selama 10 tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau tempat tinggal wajib pajak orang pribadi atau di tempat kedudukan wajib pajak badan.
Perubahan tahun buku dan metode pembukuan terhadap metode pembukuan atau tahun buku harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak. Kemudian ada sanksi-sanksi berdasarkan pasal 39 Undang-Undang KUP. Sanksi-sanksi berdasarkan pasal 39 Undang-Undang KUP yang pertama, setiap orang dengan sengaja atau dia tidak memperlihatkan pembukuan atau melakukan pencatatan palsu. Kemudian tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan dan tidak meminjamkan buku catatan atau dokumen lain, tidak menyimpan buku catatan atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan menyebabkan kerugian pada pendapatan negara, maka akan dikenakan sanksi berupa dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun, dan didenda paling sedikit 2 kali jumlah pajak tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar. Oke, kemudian kita lanjut karena ini tentang akuntansi dan perpajakan, kita akan belajar mengenal lebih lanjut mengenai akun-akun dalam akuntansi perpajakan. Oke, akun pajak yang terdapat dalam neraca, kita lihat kelompok neraca ada dua ya, ada kelompok aktiva dan kelompok kewajiban. Di kelompok aktiva sebelah kiri di sisi kiri neraca, maka di situ ada pajak dibayar di muka atau prepaid tax. Biasanya akun ini disajikan dalam golongan aktiva lancar, bagian dari biaya dibayar di muka, pajak dibayar di muka, yang terdiri dari misalnya ada PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 24, dan PPh pasal 25. Lalu ada PPh atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Kemudian ada juga PPN masukan, ada di bagian pajak dibayar di muka. Lalu di bagian aktiva pajak tangguhan atau deferred tax asset dikelompokkan dalam aktiva lain-lain. Lalu ada akun pajak dalam kelompok kewajiban. Ini dibagi dua juga. Di sisi hutang pajak atau tax payable terdiri dari hutang PPh pasal 21, ada hutang PPh pasal 23, hutang PPh pasal 26, dan hutang PPh pasal 29. Lalu ada juga PPN keluaran. Kemudian ada kewajiban pajak tangguhan yaitu atau deferred tax liability. Dalam neraca, akun ini disajikan di antara hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang. Selain dari sisi neraca, pajak juga ada di kelompok laporan laba rugi, yaitu dicatat sebagai beban PPh, income tax expense, ada penghasilan pajak tangguhan, deferred tax income, ada beban pajak tangguhan, deferred tax expense, dan ada PBB, PPN yang tidak dikreditkan, dan bea materai yang dicatat sebagai beban operasional. Kita akan coba kenali satu-satu akun-akun pajak dalam laporan keuangan. Yang pertama ada akun PPh pasal 21. Akun ini berfungsi untuk mencatat pemotongan PPh pasal 21 atau 26 atas pembayaran imbalan jasa yang merupakan objek PPh pasal 21 dan 26, yaitu pemotongan atas imbalan jasa kepada orang pribadi sebagai pegawai dan non-pegawai. Pemotongan PPh pasal 21 ini dilakukan terhadap wajib pajak orang pribadi dalam negeri, dan pemotongan PPh pasal 26 dilakukan terhadap wajib pajak orang pribadi dari luar negeri. Akun ini dikredit pada waktu terjadi pemotongan dan didebet pada waktu terjadi penyetoran ke kas negara melalui bank persepsi. Lalu ada akun beban pajak. Akun ini berfungsi untuk mencatat pajak masukan yang tidak dikreditkan, sanksi dan denda pajak, PBB, BPHTB, bea materai, dan beban pajak lain selain pajak penghasilan. Akun ini didebet waktu dibayar dan dikredit waktu dilakukan penutupan. Lalu ada akun PPh final. Akun PPh final dari posisi perusahaan sebagai pembayar penghasilan yang merupakan objek pemotongan PPh final. Akun ini berfungsi untuk mencatat pemotongan PPh final. Akun ini dikredit saat terjadi pemotongan dan didebet pada saat terjadi pembayaran.
Sedangkan dari sisi perusahaan sebagai penerima penghasilan, akun ini merupakan bentuk lain dari akun beban pajak, di mana atas pajak yang dipotong oleh pihak yang membayarkan penghasilan kepada perusahaan kita tidak dapat mengkreditkan pada akhir tahun karena bersifat final. Pada saat perhitungan PPh pada akhir tahun, PPh tidak perlu diperhitungkan sebagai dasar beban pajak akhir tahun. PPh ini misalnya PPh atas bunga simpanan bank, sewa tanah dan bangunan, penghasilan dari pengalihan tanah dan bangunan, dan lain-lain. Akun ini didebet waktu dipotong dan dikredit waktu penutup. Lalu ada akun PPh pasal 22. Akun ini berfungsi untuk mencatat PPh pasal 22 yang telah dipungut oleh pemungut PPh pasal 22. Transaksi yang menyebabkan adanya pemungutan PPh pasal 22 adalah transaksi pembayaran barang kena pajak yang dananya berasal dari APBN atau APBD, dan transaksi atas import barang kena pajak, serta penjualan barang sangat mewah. Akun ini didebet waktu terjadi pembayaran atas penjualan barang kena pajak karena merupakan pajak dibayar di muka. Kemudian dikredit pada waktu membayar PPh pasal 29 karena terjadi pengkreditan pajak dibayar di muka. Kemudian ada akun PPh pasal 28 atau 29. PPh pasal 2829 merupakan selisih dari jumlah pajak yang terutang dalam setahun setelah dikurangi dengan kredit pajak, yaitu PPh pasal 22, 23, 24, dan 25. Jika selisihnya negatif, maka terjadi kelebihan pembayaran pajak, sehingga terjadi PPh pasal 28 di sisi debet. Sedangkan jika selisihnya positif, maka terjadi kekurangan membayar pajak, sehingga terjadi PPh pasal 29 di sisi kredit. Jadi akun PPh pasal 2829 ini merupakan akun penutup PPh badan pada akhir tahun. Lalu ada akun PPh pasal 2326. Jika perusahaan sebagai pihak yang membayarkan, maka akun ini berfungsi untuk mencatat pemotongan PPh pasal 23 atas pembayaran bunga, royalti, dividen kepada perusahaan, jasa, dan hadiah kepada perusahaan terhadap wajib pajak badan dalam luar negeri. Sedangkan pemotongan PPh pasal 26 dilakukan terhadap wajib pajak luar negeri. Akun ini dikredit saat terjadi pemotongan dan didebet saat penyetorannya ke kas negara. Sedangkan jika perusahaan sebagai pihak yang memperoleh pembayaran, maka akun ini berfungsi untuk mencatat pajak dibayar di muka. Akun ini didebet saat terjadi pemotongan dan dikredit saat terjadi pengkreditan pajak tahunan. Lalu ada akun PPh pasal 24. Pemotongan PPh pasal 24 terjadi apabila perusahaan mendapat penghasilan dari luar negeri, di mana pihak yang membayarkan melakukan pemotongan atas penghasilan yang diperoleh perusahaan. Namun jumlah PPh pasal 24 tersebut tidak semuanya dapat diakui secara fiskal. Namun harus dilakukan penghitungan ulang, apakah boleh dikreditkan atau tidak, atau hanya sebagian saja. Akun ini didebet pada saat terjadi pemotongan oleh wajib pajak luar negeri, kemudian dikredit pada saat menghitung PPh pasal 29, karena terjadi pengkreditan atas pajak dibayar di muka. Lalu ada akun PPh pasal 25. PPh pasal 25 merupakan cicilan atau angsuran pajak dalam tahun berjalan yang akan diperhitungkan pada saat menghitung pajak akhir tahun. Jumlah PPh pasal 25 merupakan estimasi dari jumlah pajak tahun lalu, kecuali untuk industri tertentu yang ketentuan penghitungannya tersendiri. Akun ini didebet pada saat pembayaran dan dikredit pada saat menghitung PPh badan akhir tahun. Yang terakhir ada akun aktiva pajak tangguhan dan pendapatan pajak tangguhan. Akun ini berfungsi untuk mencatat aktiva dan pendapatan yang ditimbulkan oleh adanya beda waktu yang disebabkan perbedaan metode yang digunakan antara akuntansi keuangan dengan undang-undang atau peraturan pajak, sehingga mengurangi beban pajak kini atau taksiran PPh-nya. Akun ini tidak mempengaruhi pajak yang harus dibayar oleh perusahaan pada akhir tahun.
Untuk pembahasan ini nanti akan kita bahas di materi berikutnya. Demikian materi untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.